Di bawah sinar matahari pagi yang menembus sela-sela atap seng pasar Tegal, seorang wanita muda tampak mendorong gerobak kecil berisi adonan telur gulung. Namanya Karni. Usianya baru 25 tahun, namun sorot matanya seperti menyimpan usia yang lebih tua dari waktu. Rambut panjangnya diikat rapi, tak ada satu helai pun yang berani mengganggu wajah teduhnya. Ia berjalan perlahan, bukan karena lelah, tapi karena setiap langkahnya mengandung beban hidup yang terlalu berat untuk diceritakan. Karni adalah janda. Suaminya, Arman, meninggal setahun lalu karena kecelakaan saat mengejar truk untuk mengantar pesanan beras. Sejak hari itu, Karni memilih diam. Ia tidak menangis di depan orang, tidak menceritakan kesedihannya pada siapapun. Ia hanya menunduk dan bekerja, seolah hidup memaksanya terus melangkah walau hatinya tertinggal di hari kematian itu. Setiap pagi, Karni berdiri di sudut pasar dekat tiang listrik yang penuh selebaran promosi, membuka warung kecilnya. Telur gulung buatannya terkenal enak, renyah di luar, lembut di dalam. Anak-anak sekolah, tukang becak, dan ibu-ibu pasar selalu menyapanya ramah. Tapi mereka tahu, di balik senyum Karni, ada lautan luka yang tak terukur. Tak ada yang berani bertanya, hanya diam dan menghormati. Karni tak hanya menjual makanan, tapi juga menjual ketegaran. Ia menolak lamaran lelaki yang datang membawa janji, karena hatinya belum sembuh. Ia tinggal sendirian di rumah petak tua peninggalan orang tuanya. Malam hari, ia meracik bumbu dengan air mata yang tak tumpah. Ia menatap wajah Arman di foto usang di dinding, lalu memejamkan mata sambil membisikkan doa. Namun, Karni bukan perempuan biasa. Dalam tubuhnya mengalir darah seorang leluhur dari pegunungan yang dahulu dikenal sebagai penjaga batas alam nyata dan gaib. Kakeknya, yang dulu tinggal di lereng Gunung Slamet, pernah berkata bahwa Karni akan mewarisi kekuatan besar bila kelak hatinya benar-benar terluka. Tapi waktu itu Karni masih kecil, dan hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng pengantar tidur. Kini, luka itu nyata. Kehilangan Arman telah membuat bagian dalam dirinya retak, dan retakan itu perlahan membangunkan sesuatu yang telah lama tidur dalam dirinya. Ia mulai merasakan getaran aneh saat marah, pandangannya menjadi panas saat terhina, dan dadanya seperti mengandung bara yang tak padam. Tapi Karni menolak percaya. Ia tetap berdiri sebagai perempuan biasa, berdagang demi bertahan. Pagi itu, saat ia sedang melilitkan adonan di tusuk bambu, seekor kucing hitam tiba-tiba mengeong keras di dekat kakinya. Mata kucing itu menatap Karni seolah mengenalinya. Seketika, angin pasar berhenti. Sesuatu dalam diri Karni berkedut. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Ia tak tahu, hari itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang tak bisa dijelaskan logika. Karni membuka mata. Pandangannya menembus jauh ke dalam pasar. Di kejauhan, bayangan seorang pria bertubuh besar sedang berjalan ke arahnya. Tatapan pria itu tajam, dan aura gelap menyelimutinya. Karni tak tahu siapa dia, tapi hatinya bergetar. Dan di saat itu, jauh di dasar jiwanya, Ajian Panglarep yang tertidur perlahan mulai bernafas kembali. Karni tak sempat mengalihkan pandangan ketika sosok tinggi besar itu tiba-tiba sudah berdiri di depan gerobaknya. Pria itu bertato ular melingkar di leher, membawa sebatang besi pendek yang biasa ia gunakan untuk menertibkan pedagang. Namanya Rongo, preman paling ditakuti di pasar Tegal. Suaranya berat dan kasar saat ia menggedor meja gerobak Karni. Janda, kalau mau dagang aman di sini, setor 30.000 tiap pagi. Paham. Karni menatapnya, diam. Tak ada rasa takut yang terpancar dari wajahnya, hanya sorot mata yang tenang namun tajam, seperti air dan api dalam satu waktu. Rongo tersentak sesaat, merasa seolah sedang ditatap oleh sesuatu yang bukan manusia biasa. Tapi egonya sebagai raja pasar membuatnya marah, bukan takut. Kamu pikir bisa jualan gratis di sini cuma karena cantik? Jangan bawa muka manis buat melawan. Para pedagang di sekitar hanya bisa menonton dalam diam. Mereka tahu siapa Rongo,
dan mereka juga tahu siapa Karni. Tapi tidak ada yang cukup berani untuk ikut campur. Suasana pasar yang biasanya riuh tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata mengarah pada Karni, yang tetap berdiri tegak meski tubuhnya jauh lebih kecil dari Rongo. Telur gulung yang sedang digorengnya nyaris gosong, tapi Karni tak peduli. Ia hanya menatap, dan dalam tatapan itulah, sesuatu kembali bangkit dalam dirinya. Udara di sekitar Karni terasa menegang. Mata Karni menjadi lebih tajam, seperti menyorot langsung ke inti jiwa Rongo. Rongo terdiam. Tangan kanannya yang memegang besi bergetar. Dadanya sesak, pelipisnya berkeringat dingin. Ia tak tahu kenapa matanya tiba-tiba terasa perih. Bayangan hitam melintas sekelebat di benaknya, bayangan seekor ular raksasa yang melingkar di matanya sendiri. Karni menghela napas pelan. "Saya nggak takut," katanya lirih tapi tegas. Suara itu lembut, tapi terasa lebih berat daripada raungan Rongo. Pria itu memundurkan langkah tanpa sadar, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah energi halus namun mengintimidasi merayap dari tatapan Karni, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Rongo mencoba menepis rasa takutnya. Ia meludah ke tanah dan mengumpat. "Kita lihat saja nanti. Jangan kira ini selesai," katanya sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Tapi langkahnya goyah, dan sebelum menghilang di balik los sayur, ia sempat menengok ke belakang. Mata Karni masih menatapnya, dingin seperti malam yang kehilangan bintang. Karni perlahan duduk kembali di bangku kecil di belakang gerobaknya. Ia menggulung telur terakhir dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ia sendiri tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Hatinya berdebar kencang, dan suara dalam pikirannya berkata, ajian itu belum sepenuhnya bangkit, tapi ia mulai membuka mata. Malam itu, hujan turun deras membasahi genteng rumah Karni yang sudah mulai keropos. Ia duduk sendirian di dapur, menatap api kompor kecil yang menerangi kegelapan. Di tangannya, selembar foto Arman yang mulai pudar warnanya. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Di dada kirinya, jantung berdetak tak biasa, pelan, dalam, tapi seperti memanggil sesuatu dari alam yang tak kasat mata. Tiba-tiba lampu mati. Suasana menjadi gelap gulita. Tapi anehnya, api kompor masih menyala, bahkan lebih terang dari biasanya. Karni menoleh. Di balik nyala api itu, ia melihat bayangan samar, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan tongkat kayu, berdiri memandanginya. Ia tidak takut, justru air matanya menetes begitu melihat wajah itu. "Kakek," gumamnya. Sosok itu tak bicara, hanya mengangguk pelan. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, tapi rasa hangat tersisa di hati Karni. Beberapa menit kemudian, tubuhnya gemetar hebat. Suhu di sekitarnya turun drastis. Dan dalam kondisi antara sadar dan tidak, Karni melihat kilasan-kilasan aneh. Seekor naga putih melilit matanya, api biru di dalam dadanya, dan tatapan tajam yang bisa memecah cermin. Suara lembut terdengar dalam benaknya, "Ajian Panglarep telah terbangun, cucuku. Gunakan saat kau dalam kebenaran, dan jangan kau nodai dengan dendam." Karni terbangun dari kondisi itu dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara sangat dingin. Ia berdiri dengan lutut lemas, berjalan ke depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sesuatu di matanya, cahaya kehijauan samar yang hanya terlihat beberapa detik. Ia terdiam, tak ada rasa takut, hanya satu perasaan yang begitu kuat, kesadaran bahwa hidupnya tak akan lagi sama. Esok paginya, Karni tetap membuka lapaknya seperti biasa. Tapi kali ini, tatapan para pedagang padanya berbeda. Mereka melihat sesuatu dalam diri Karni yang tidak mereka mengerti. Ketika ia lewat, angin seolah membelainya. Seekor burung gereja bahkan hinggap di gerobaknya, tak takut. Karni tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam dadanya. Ia tahu sesuatu telah bangkit, tapi ia belum tahu seberapa besar kekuatannya. Menjelang siang, dua preman lain, anak buah Rongo, datang mendekat.
Salah satunya menyeringai, sambil memainkan pisau lipat di tangannya. "Bu Janda, bos kami masih nunggu setoran. Jangan bikin dia marah 2 kali," katanya. Tapi sebelum Karni menjawab, ia hanya menatap mereka. Tatapan itu begitu tenang, tapi menusuk. Dalam detik yang sama, pisau di tangan si preman jatuh ke tanah. Tangan kanannya mati rasa seketika, dan ia terhuyung mundur. Preman satunya pucat. "Astagfirullah," matanya. "Bro," matanya kayak ngelihat ke dalam dosa kita, bisiknya ketakutan. Mereka mundur perlahan, lalu lari terbirit-birit sambil teriak bahwa Karni adalah perempuan sakti. Orang-orang pasar mulai berbisik, sebagian kagum, sebagian takut. Tapi Karni hanya berdiri diam, menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tak ingin menjadi sosok yang ditakuti. Ia hanya ingin tenang, hidup sederhana. Namun Karni sadar, bahwa dirinya telah dipilih oleh takdir yang tak bisa ditolak. Ajian Panglarep bukan hanya warisan darah, tapi juga warisan luka. Dan kini, luka itu telah menjadi senjata yang hanya bisa dikendalikan oleh hati yang ikhlas. Di balik keheningan matanya, sebuah badai sedang bersiap menghantam dunia yang selama ini menindasnya. Sejak kejadian siang itu, nama Karni menyebar cepat di antara lorong-lorong pasar, melewati bisik-bisik pedagang, hingga telinga para preman yang selama ini merasa menguasai tempat itu. Romo murka mendengar 2 anak buahnya pulang dengan wajah pucat dan gemetaran. "Cuma ditatap," tanyanya tak percaya. "Masa kalian bisa dikalahin cuma sama tatapan janda? Memalukan." Namun di balik makiannya, diam-diam Romo mulai resah. Ia sendiri merasakan tatapan itu, tatapan Karni yang menusuk hingga ke dalam pikirannya, seperti cermin bagi semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Keesokan harinya, pasar terasa berbeda. Beberapa pedagang memberanikan diri mendekati Karni, bukan untuk bertanya soal kejadian aneh kemarin, tapi untuk menawarkan bantuan. Ada yang membawakan air teh, ada yang menggeser gerobaknya agar lebih teduh. Karni hanya membalas dengan senyum lembut, meski dalam hatinya ia bingung harus berbuat apa dengan kekuatan di matanya yang belum sepenuhnya ia pahami. Sementara itu, di sebuah warung kopi tua di pojok pasar, Romo menyusun rencana. Ia tak akan tinggal diam. Kalau dia bisa bikin orang takut cuma dengan mata, kita lawan dengan lebih banyak mata. Ujarnya sambil menunjuk ke arah 5 preman lain yang ia datangkan dari luar kota. Mereka bukan sembarang orang, mereka tukang pukul yang terbiasa menghadapi orang pintar, bahkan paranormal. Mereka dibayar untuk mengintimidasi, bukan untuk berpikir. Sore harinya, saat langit mulai menguning, Karni masih melayani anak-anak kecil yang membeli telur gulung. Tawa mereka menjadi oase kecil di tengah kegelisahan batinnya. Namun semua berubah ketika langkah-langkah berat terdengar mendekat. 5 preman itu berdiri di seberang gerobaknya, mengepung perlahan. Salah satu dari mereka menyeringai, katanya, "Kamu bisa nundukin preman pakai mata. Coba tundukin kami semua." Karni berdiri pelan, tak bicara. Ia menatap satu persatu pria itu, mata yang dulu lembut karena cinta, kini tajam karena luka. Udara mendadak menjadi berat, daun-daun berguguran tanpa angin. Seekor burung yang tadinya hinggap di kabel listrik tiba-tiba terbang panik. Salah satu preman memejamkan mata, lalu muntah tanpa sebab. Yang lain jatuh berlutut sambil berteriak bahwa ia melihat wajah ibunya menangis dalam sorot mata Karni. Romo yang melihat dari kejauhan terkejut. Ia menyadari ini bukan kebetulan. Ini bukan ilmu biasa, ini ajian warisan, gumamnya dengan rahang mengeras. Ia tak lagi bisa menyangkal bahwa Karni bukan sekadar janda muda penjual telur gulung. Di hadapannya kini berdiri perempuan yang matanya menjadi cermin dosa setiap pria yang menatap dengan niat jahat. Para preman bubar dengan tubuh gemetar. Salah satu bahkan berteriak ketakutan dan berlari tanpa arah. Para pedagang berkerumun, tapi tetap menjaga jarak. Sebagian menunduk hormat, sebagian lainnya hanya berdiri membeku. Karni tak merasa bangga, justru makin nelangsa. Ia tak ingin menjadi momok. Ia hanya ingin damai. Tapi dunia rupanya tak memberi pilihan.
Tatapannya kini jadi legenda. Mata Karni tak lagi hanya milik seorang janda, tapi milik seorang penjaga yang telah dibangunkan takdir. Malam harinya, Karni duduk di beranda rumah, menatap langit. Bintang-bintang seakan menjauh, langit tampak lebih dalam dari biasanya. Di matanya sendiri, ia melihat bayangan samar kakeknya tersenyum tipis, seolah berkata, "Jaga ajian itu, cucuku. Dunia butuh tatapan yang bisa menyadarkan, bukan menghancurkan." Dan Karni, dengan seluruh luka dan ketegarannya, bersumpah akan menjaga kekuatan itu dengan hati yang tak akan pernah membusuk oleh dendam. Tengah malam, ketika suara jangkrik menyelimuti sunyi kampung dan bulan tampak penuh di atas langit, Karni terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Mimpi yang sama kembali datang. Ia berjalan sendirian di tengah hutan berkabut, lalu bertemu seorang lelaki tua bersorban putih yang mengajaknya menyusuri jalan sempit menuju sebuah batu besar yang menyala kehijauan. Suara lembut itu selalu sama, "Sudah saatnya kau tahu siapa dirimu, cucuku." Karni merasa ini bukan sekadar mimpi. Ia bangkit, mengambil selendang hitam peninggalan almarhum ibunya dan melangkah ke gudang tua di belakang rumah. Gudang itu dulu pernah dilarang dibuka oleh orang tuanya. Tapi malam ini, seolah ada dorongan dari dalam, kakinya melangkah tanpa ragu. Saat daun pintu tua itu terbuka, bau kayu lapuk dan dupa tua menyeruak. Di sudut, sebuah peti kecil dari kayu jati berdiri diam, tertutup debu waktu. Tangannya gemetar saat membuka peti itu. Di dalamnya ada kain kafan kusam, sebuah tongkat kecil dengan ukiran ular, dan kitab tua yang sudah menguning. Di atas kitab itu, selembar kertas lusuh bertuliskan tangan halus, "Untuk Karni, keturunan terakhir pemegang ajian Panglarep. Buka saat hatimu dilukai dunia." Air mata Karni jatuh. Semua teka-teki mulai bersatu. Ia bukan hanya cucu seorang lelaki kampung. Ia adalah penerus ajian kuno yang pernah dijaga ketat oleh para leluhur di kaki Gunung Slamet. Kitab itu berisi rajah, doa, dan catatan tangan yang mengisahkan sejarah panjang ajian Panglarep. Ajian ini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyadarkan dan menundukkan hati manusia yang keras. Tatapan mata adalah senjatanya, menyentuh nurani terdalam, membongkar dosa, dan memaksa manusia melihat dirinya sendiri. Ajian ini hanya akan aktif jika pemiliknya memiliki luka hati yang murni, luka karena ketidakadilan, bukan dendam. Karni membaca halaman demi halaman hingga fajar mulai menyingsing. Ia akhirnya mengerti, selama ini matanya bukan hanya melihat, tapi memantulkan cermin jiwa. Dan semua yang takut padanya sebenarnya sedang takut pada diri mereka sendiri. Ia juga menyadari bahwa ajian ini akan terus menguat seiring dengan keteguhan niatnya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Saat matahari mulai menembus jendela, Karni duduk di depan rumah. Sambil membawa kitab itu, seorang ibu tetangga datang, menggendong anaknya yang demam tinggi. "Bayu Karni, maaf ganggu, anak saya nggak sadar sejak semalam, saya bingung harus kemana," katanya lirih. Tanpa pikir panjang, Karni menatap anak itu dengan lembut, menyentuh dahinya sambil melafalkan bait dari kitab tua. Dalam hitungan detik, anak itu terbatuk pelan dan membuka mata. Ibunya menangis sambil sujud. Kabar itu menyebar secepat angin. Bahwa Karni bukan hanya penjual telur gulung. Bahwa janda muda itu memiliki mata yang menyembuhkan dan menundukkan. Tapi Karni tahu, kekuatan itu bukan untuk dipamerkan. Ia memilih tetap diam, tetap jualan, tetap menjadi bagian dari orang-orang kecil. Tapi dalam hatinya, ia kini mengerti, ajian ini adalah titipan, bukan kebanggaan. Dan musuh sejatinya belum datang, musuh yang tidak hanya keras kepala, tapi berhati beku, tak lagi mengenal rasa takut atau sesal. Dan jauh di sudut pasar, di sebuah warung gelap yang tak pernah buka siang hari, Romo kini tidak sendiri. Ia sedang duduk bersama seorang dukun tua bermata putih, yang tersenyum samar saat mendengar nama Karni disebut. Ajian Panglarep, sudah lama sekali ajian itu tidur. Kalau dia sudah bangkit, maka waktunya ajian Sumpah Getih juga harus dibangunkan.
Kita akan lihat siapa yang menang dalam perang tatapan dan luka. Malam di Pasar Tegal kini tak pernah benar-benar tenang. Sejak kehadiran dukun tua bernama Mbah Saka, hawa di sekitar pasar terasa lebih dingin dan berat, seolah angin membawa dendam yang belum selesai. Rongo duduk bersila di hadapan Mbah Saka, tubuhnya telanjang dada, dan di punggungnya terukir rajah merah yang mengelupas seperti luka bakar. "Kau akan menjadi wadahnya," kata Mbah Saka dengan suara serak. "Ajian sumpah getih akan menyatu dengan darahmu, dan hanya bisa ditaklukkan oleh ajian lawas yang belum sempurna." Karni merasakan perubahan itu. Setiap kali ia datang ke pasar, udara terasa lebih pengap, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut-sudut matanya. Ia tahu ini bukan halusinasinya sendiri. Kitab tua peninggalan leluhurnya sudah memperingatkan tentang satu ajian hitam yang diciptakan untuk melawan Panglarep, ajian sumpah getih, ajian yang kekuatannya tumbuh dari dendam, tumpahan darah, dan ikatan batin dengan dunia arwah yang terkutuk. Sore itu, ketika Karni baru saja selesai berdoa di belakang gerobaknya, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat ke atas lapak dan mengeong keras, matanya merah menyala. Ia mengelus kepala kucing itu, namun tiba-tiba merasakan getaran aneh di tanah. Seluruh dagangan tiba-tiba tumpah tanpa angin. Anak-anak kecil yang biasanya ceria, berlari ketakutan sambil menangis. "Dia datang," bisik Karni dalam hati, tangannya meremas kain selendang hitam warisan ibunya. Rongo muncul dari kejauhan, tubuhnya tegap, wajahnya dipenuhi garis-garis baru, seolah ia telah menjadi orang lain. Di belakangnya, Mbah Saka berjalan perlahan sambil memegang tongkat kayu berduri. "Hari ini, pasar ini kembali milik kami," kata Rongo sambil menatap Karni dengan mata yang kini tak lagi memantulkan rasa takut, melainkan kehampaan. Karni berdiri, matanya menatap lurus, namun aura hitam dari tubuh Rongo menyerap cahaya siang. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, waktu seakan berhenti. Di mata Karni, wajah-wajah arwah orang-orang yang pernah disakiti Rongo muncul satu persatu. Tapi kali ini, tatapan Karni tidak mampu menundukkannya. Rongo tersenyum miring. "Tatapanmu cuma menyentuh hati mereka yang masih punya hati," ujarnya. "Tapi aku sudah membunuh hatiku sendiri." Mendengar itu, dada Karni sesak. Ajian Panglarep, sebagaimana kuatnya, memang tak mampu membongkar kegelapan total tanpa cahaya sedikit pun. Mbah Saka mulai melantunkan mantra dengan bahasa kuno. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Pelan, tiba-tiba seekor burung gagak jatuh dari langit dan mati di depan gerobak Karni. "Ajian Panglarep akan terkubur hari ini. Kau akan melihat bahwa luka bukan hanya menyadarkan, tapi bisa membunuh jika dirawat terlalu lama," ujar dukun tua itu sambil mengangkat tongkatnya ke arah Karni. Dalam sekejap, tubuh Karni terdorong ke belakang, matanya berkabut, dan ia mendengar suara dari alam bawah sadar, "Ujianmu telah tiba, cucuku. Jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan cahaya." Karni bangkit perlahan, tubuhnya gemetar, tapi sorot matanya menyala hijau terang. Ia membuka kitab tua dan mulai membaca doa penyeimbang, mantra yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Suara itu menggetarkan udara. Rongo menjerit, kepalanya memegang telinga. "Berhenti!" teriaknya. Tapi mantra Karni terus berlanjut, dan dalam sekejap, cahaya putih melesat dari matanya ke arah dada Rongo, memantul seperti terkena tembok. Tidak menembus, tidak menghancurkan, tapi membuat Rongo jatuh bersimpuh menangis. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menangis. Semua terdiam. Bahkan Mbah Saka menunduk. "Ajian Panglarep mulai sempurna," katanya lirih, lalu menghilang ditelan kabut yang muncul entah dari mana. Para pedagang yang menyaksikan dari jauh menangis haru. Tapi Karni tidak bersorak. Ia hanya terduduk lemas, memeluk kitab tuanya. Pertempuran baru saja dimulai, dan ia tahu, yang dilawannya bukan sekadar preman dan dukun, tapi kegelapan yang tinggal di dalam hati manusia. Karni tak pernah menyangka bahwa kekuatan sebesar itu akan membuatnya merasa begitu lemah. Setelah insiden siang itu, tubuhnya demam tinggi dan matanya tak bisa dibuka selama 2 hari.
Dalam tidurnya yang tak tenang, ia bermimpi berada di tengah padang tandus, dikelilingi bayangan orang-orang menangis, memohon, menjerit, semuanya berebut ingin menyentuhnya. Tapi semakin banyak yang ia bantu dalam mimpi itu, semakin gelap sekelilingnya. Suara kakeknya terdengar samar, Panglarep tak akan bertahan jika hatimu mulai goyah oleh rasa kasihan tanpa arah. Ketika Karni terbangun, ia dikelilingi para tetangga. Ibu-ibu, anak-anak kecil, bahkan bapak-bapak yang biasanya hanya lewat tanpa menyapa kini membawakan makanan, air, dan bunga. Kami tak tahu bagaimana membalasmu, Bayu, ujar seorang lelaki tua yang dulu sempat sinis kepadanya. Karni tersenyum lemah, tapi di dadanya bergemuruh rasa berat. Ia bukan Dewi Penyelamat, ia hanya seorang janda muda yang mencoba bertahan dari luka dunia. Tapi dunia kini menaruh harapan padanya. Sementara itu, Romo menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah menangis tersungkur di pasar. Tapi Karni tahu, lelaki seperti itu tidak mudah berubah. Mungkin air matanya hari itu nyata, tapi bukan jaminan bahwa hatinya telah luluh. Justru itulah yang membuat Karni resah. Ia merasa seperti sedang duduk di atas bara, menunggu letupan yang lebih besar. Dan firasatnya benar. Di dinding gerobaknya suatu pagi, tertulis kata-kata dengan darah ayam, luka batinmu belum semua kubuka. Tunggu aku. Sejak itu, tiap malam Karni dihantui mimpi buruk. Ia melihat wajah almarhum suaminya, yang dulu mati dikeroyok preman saat menolong orang di pasar, tersenyum getir padanya. Apa semua ini layak? Tanya suaminya dalam mimpi. Karni menangis dalam tidurnya, hingga air matanya mengalir saat terbangun. Beban itu makin berat. Kekuatan matanya kini tak hanya membuat orang tunduk, tapi juga membuka luka-lukanya sendiri. Kitab tua yang dulu jadi pegangan, kini seperti tak lagi cukup memberi petunjuk. Mantra-mantra yang ia hafal mulai kabur di pikirannya. Karni mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar ditakdirkan memanggul semua ini? Ataukah kekuatan ini justru kutukan, bukan warisan? Ia mulai kehilangan arah, dan kekuatan tatapannya pun melemah. Beberapa pedagang mulai resah. Pasar kembali dipenuhi kabar burung bahwa dukun Mbah Saka akan kembali, membawa sesuatu yang lebih jahat dari sebelumnya. Dalam kegalauan itu, Karni mengurung diri. Gerobaknya tak lagi dibuka selama 3 hari. Anak-anak yang biasanya membeli telur gulung duduk termenung di depan rumahnya. Beberapa ibu bahkan mulai menganggap Karni kena guna-guna. Tapi di malam keempat, sebuah suara mengetuk hatinya, lembut dan jernih. Ia mendengar nyanyian kecil dari luar rumah, suara anak-anak yang menyanyikan lagu sederhana, lagu yang dulu dinyanyikan suaminya saat menjajakan dagangan. Lagu itu membuat dada Karni bergetar hebat. Ia membuka pintu, dan melihat anak-anak menatapnya dengan polos, sambil memegang sebutir telur. Kami kangen Mbak Karni, kata salah satu dari mereka. Saat itu juga, Karni merasa seberkas cahaya kembali masuk ke hatinya. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena harapan. Ia tahu, ajian Panglarep bukan tentang menjadi kuat sendirian, tetapi tentang menyadarkan bahwa cinta dan kesetiaan masih hidup di tengah dunia yang beku. Karni menggenggam kembali selendangnya. Ia berdiri di depan kaca, menatap matanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara pada dirinya, aku bukan korban. Aku penjaga. Dengan tubuh yang masih lemah tapi hati yang kembali kokoh, Karni bersiap menghadapi babak terakhir. Karena perang yang sesungguhnya bukan soal ilmu dan kekuatan, tapi soal bertahan agar cahaya tak padam dalam kegelapan. Langit di atas pasar Tegal mendung kelabu, seolah tahu bahwa hari ini akan menjadi penentu. Karni berdiri di depan gerobaknya yang telah bersih kembali. Ia tak lagi mengenakan baju lusuh, melainkan kebaya hitam sederhana dengan selendang warisan ibunya melilit erat di pundaknya. Di tangannya, kitab tua terbuka pada halaman terakhir, mantra penutup Panglarep, hanya boleh dibaca saat keadilan dan kasih harus menyatu dalam satu tarikan nafas. Sore itu, suara gemuruh tak berasal dari langit,
melainkan dari derap kaki para preman pasar yang kembali datang, dipimpin oleh Rongo. Tapi lelaki itu kini berbeda. Matanya merah menyala, suaranya berat seperti dua orang berbicara dalam satu tubuh. "Karni," katanya lirih, "hari ini, kau akan kehilangan segalanya." Di belakangnya, Mbah Saka berdiri diam dengan jubah hitam dan sepasang mata putih buta yang terus menatap Karni meski tanpa melihat. Orang-orang pasar membisu, tak satu pun berani bergerak. Tapi Karni melangkah maju perlahan, menatap langsung ke arah Rongo. "Jika memang kau ingin mengakhiri ini dengan darah, silakan. Tapi tahu satu hal, aku tidak melawan demi diriku. Aku berdiri karena ada banyak yang ingin tetap hidup dengan damai di sini." Suaranya lembut namun menggema seperti doa di tengah perang. Tangan kanannya membuka kitab, bibirnya mulai melafalkan mantra terakhir. Saat suara Karni mulai menggema, angin berputar mengitari pasar. Suara anak-anak, tawa ibu-ibu, dan jeritan para korban masa lalu muncul dalam satu gaung. Cahaya keluar dari matanya, bukan putih atau hijau seperti sebelumnya, tapi cahaya keemasan yang menyilaukan. Rongo berteriak, tubuhnya menggeliat, sementara bayangan hitam yang menyelimuti dirinya mulai terbakar perlahan. Mbah Saka mencoba menancapkan tongkatnya ke tanah untuk menahan kekuatan itu, tapi tanah pasar justru merekah dan menghisap tongkatnya masuk ke dalam bumi. "Cukup," teriak Rongo dengan suara dua lapis yang pecah. Namun, Karni tak berhenti. Tatapan matanya menyatu dengan mantra, masuk ke lubuk hati Rongo yang paling dalam. Dan di sana, ia melihat anak kecil bernama Rongo yang dulu dipukuli bapaknya sendiri, tidur di kolong jembatan, dan tumbuh tanpa pelukan. Karni meneteskan air mata. "Bukan aku yang kau benci, Rongo, tapi dirimu sendiri yang tak pernah dimaafkan." Tubuh Rongo jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil yang hilang arah. Mbah Saka mendengus dan berusaha lari, namun para pedagang mengepungnya. Lelaki tua itu tahu, kekalahannya bukan karena lemahnya mantra, melainkan karena manusia telah memilih untuk tak lagi takut. Dukun itu akhirnya menghilang dalam kabut yang menyusut, meninggalkan bau dupa dan rasa dingin yang perlahan sirna. Karni menutup kitabnya. Gerobaknya kembali berdiri. Anak-anak mendekat, dan ibu-ibu kembali menawarkan sayur. Pasar kembali bernyawa. Tapi Karni tahu, bukan ia yang menjadi pahlawan, melainkan semua orang yang memilih untuk tidak lagi membiarkan ketakutan menguasai hidup mereka. Ia kini hanya seorang penjual telur gulung, seperti dulu. Tapi matanya tetap menjadi penjaga, mengingatkan bahwa luka bisa menyembuhkan, jika disikapi dengan cinta, bukan dendam. Di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam, Karni berdiri di ujung pasar. Tatapan matanya menyapu langit jingga, lalu ia tersenyum pelan. "Ajian Panglarep bukan hanya tentang menundukkan," bisiknya, "tapi tentang menghidupkan yang hampir padam." Dan dengan itu, kisah janda muda penjaga pasar pun abadi dalam hati orang-orang kecil yang pernah diselamatkan oleh tatapan mata yang penuh cahaya.